Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita pada saat ini akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Karena kebenaran firman Allah adalah sumber kekuatan bagi kita. Amin. Kebenaran firman Allah yang memampukan kita untuk menghadapi situasi yang ada saat-saat ini. Bahkan kebenaran firman Allah akan membawa kita untuk dapat melihat hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya merasa jemaat Tuhan yang ada saat ini, baik yang ada di gereja, bahkan yang ada di rumah masing-masing, akan diberkati melalui kebenaran firman Allah. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Nah, puji Tuhan, saat ini kita akan melihat kebenaran firman Allah. Mari kita buka di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Mari saudara mendengar, menyimak kebenaran firman Allah, supaya firman Allah ini menjadi remah dalam hidup saya dan saudara. Yosua pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal ini telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti ini, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk Israel ialah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita telah membaca kebenaran firman Allah saat ini mengenai tentang kehidupan Yosua. Yosua adalah manusia biasa, sama seperti saya dan saudara saat ini. Kita melihat keberadaan kehidupan Yosua yang dia kerjakan, yang kita baca pada saat ini melalui kebenaran firman Allah, itu di luar kemampuan manusia. Kalau kita melihat Yosua ini sangat luar biasa, saudara, di mana dia salah satu tokoh Alkitab yang dapat memberhentikan matahari. Yang perlu saudara ketahui bahwa matahari itu adalah ciptaan Allah. Amin. Matahari itu adalah buatan Allah. Sama halnya dengan Yosua. Yosua adalah ciptaan Allah. Tentunya dari keturunan Adam. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat dari keberadaan hidupnya, mustahil dia dapat memberhentikan matahari. Kalau kita pelajari bahwa yang dapat memberhentikan matahari adalah Allah itu sendiri, karena dia adalah Sang Pencipta. Tetapi di sini kita melihat ketika Yosua memberhentikan matahari, matahari itu pun berhenti. Ada apa dengan matahari?
saudara. Sehingga matahari pun tunduk kepada Yosua. Nah, di sini kita akan pelajari karena ada rahasia besar di dalamnya, saudara. Ada rahasia besar di antara Yosua dan matahari. Tidakkah saya katakan tadi bahwa Yosua dan matahari adalah ciptaan Allah? Semua ciptaan Allah itu harus tunduk hanya kepada Allah, termasuk hidup saya dan saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, yang kita akan pelajari di sini, matahari bisa mendengarkan perintah Yosua. Di sini kita bisa katakan ini adalah hal yang sangat luar biasa, di mana matahari itu berhenti. Padahal Yosua bukanlah orang yang super power, yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dia adalah manusia biasa, sama seperti saya. Bedanya saya, saudara, tidak dapat memberhentikan matahari, tetapi Yosua dapat memberhentikan matahari. Kita tidak terlalu dapat menemukan apa-apa tentang matahari, karena Allah menciptakan matahari untuk menyinari bumi yang ada, untuk memberikan kehidupan bagi saya dan saudara di siang hari. Nah, saudara, yang kita pelajari di sini adalah tentang kehidupan Yosua yang bisa memberhentikan matahari. Nah, saudara lihat di sini keberadaan kehidupan Yosua. Rupanya, saudara, dia memiliki rahasia yang besar dalam kehidupannya, di mana Yosua ini salah satu orang yang takut kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, mematuhi setiap perintah-perintah Tuhan dalam hidupnya, menjalankan aturan-aturan kebenaran firman Allah. Bahkan pimpinannya dia tunduk, yaitu terhadap Musa. Apa yang diperintahkan Musa, dia lakukan. Dia tahu bahwa Musa adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, dia yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ada begitu banyak orang Kristen di zaman sekarang sudah tidak patuh lagi kepada pimpinannya, kepada pendetanya, kepada gembalanya, saudara, sehingga tidak dapat melihat mujizat Tuhan. Nah, rupanya di sini, saudara, Yosua ini yang pertama dia adalah tunduk kepada Allah. Yang kedua, dia tunduk kepada pimpinan. Yang ketiga, dia setia melakukan kebenaran firman Allah. Ketiga hal yang dimiliki ini, ya saudara, yang membuat dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yang membuat dia dapat mendemonstrasikan mujizatnya di dalam kehidupannya. Sehingga kata firman Allah, tidak akan ada yang sama dengan Yosua sejak dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, yang dapat memberhentikan matahari. Nah, ketiga hal ini yang harus kita pelajari, saudara. Takut seperti apa yang dimaksudkan hal yang pertama tadi? Tentunya takut kepada Tuhan. Amin. Takut kepada Tuhan adalah melakukan seluruh kehendaknya, melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan kepada saya dan saudara, kita harus tunduk dan melakukan setiap kebenaran Allah dalam hidup saya dan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ayo tunduk kepada pimpinan. Amin. Pimpinan di sini bisa saja berbicara tentang pimpinan gerejamu, berbicara tentang pemerintah yang ada yang Tuhan percayakan saat ini. Karena kita lihat Musa bukan hanya saja dipercayakan oleh Allah, tetapi dia dipercayakan oleh bangsanya, rakyatnya, untuk memimpin bangsa Israel. Walaupun seringkali, saudara, kita lihat pimpinan kita ini sudah tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, mungkin tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Tetapi kita lihat di sini, kita mau belajar tentang kehidupan Yosua, dia tetap menghargai pimpinannya, saudara. Pimpinan gerejanya, pimpinan pemerintahan yang ada, dia tetap hargai. Dan apa
dengan tulus dan benar. Sudah. Ini hal kedua yang dia lakukan dalam kehidupan. Yang ketiga, dia tetap setia di dalam melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Nah, di zaman sekarang ini, kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dituntut untuk tetap setia kepada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Baik beribadah berkelompok, beribadah di rumah kita masing-masing, tetaplah setia kepada Tuhan. Kalau kita melakukan ketiga hal ini, kalau kita dapat terapkan dalam hidup kita sehari-hari ketiga hal ini, kita akan memiliki kuasa. Kita akan mendapatkan mukjizat. Kenapa saudara? Karena Yosua memiliki kekuatan, kuasa yang dahsyat, karena dia melakukan ketiga hal ini. Ketika saya dan saudara juga melakukan, kita akan mendapatkan kuasa yang sama seperti Yosua. Karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. Di tengah situasi saat ini, justru kuasa Tuhan sedang dipertontonkan. Kuasa Tuhan sedang dipertunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan dijaga, dilindungi, dibela oleh Tuhan. Tentunya keberadaan hidup saya dan saudara ingin menikmati kuasa Tuhan. Hal yang besar dikerjakan oleh Yosua ini, saudara, sebenarnya dapat kita kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Cuma seringkali situasi, kondisi, kesusahan, tekanan hidup, beban, persoalan yang membuat kita tidak mampu, saudara. Bahkan ketiga hal kita tidak dapat lakukan, sehingga kita lagi tidak melihat mujizat-mujizat Tuhan. Mungkin saudara akan bertanya, masihkah relevan kita berbicara tentang mujizat Tuhan di saat-saat seperti ini? Masihkah ada mujizat Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada saat-saat ini? Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, justru mujizat Tuhan itu terjadi di saat-saat yang sulit. Mujizat Tuhan itu terjadi di saat-saat kita memerlukan pertolongan Tuhan. Seperti saat-saat ini, asal kita mau beri hidup kita kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita takut kepada Tuhan, menghormati pimpinanmu, menghargai pimpinanmu. Bahkan saudara, kita tetap setia melakukan kebenaran firman Allah. Karena ketiga hal ini yang mendatangkan kita mujizat, yang dapat menarik kuasa Tuhan itu berlaku dalam hidup saya dan saudara. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai perjalanan hidup saya dan saudara di tengah-tengah situasi ini. Karena Tuhan berjanji tidak akan pernah membiarkan hidup saya dan saudara, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Sebab itu, jangan biarkan dirimu meninggalkan Tuhan. Jangan biarkan hidupmu meninggalkan Tuhan, tetapi hiduplah bersama-sama dengan Tuhan. Dalam situasi apapun, tetaplah andalkan Tuhan dalam hidupmu. Karena hanya Dialah sumber kehidupan saya dan saudara. Kalau Yosua dapat mendemonstrasikan kuasa Allah, saya percaya kita yang ada saat ini juga dapat mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu tetap sama, saudara. Kuasa Tuhan itu tetap sama berlaku dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk saya dan saudara. Diberkatilah Tuhan kita saat ini dan seterusnya. Baik kita yang ada di gereja, bahkan yang ada di rumah masing-masing, diberkati, dijaga, dilindungi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan doa kami, doa saya sebagai hamba Tuhan, setiap umat-umat Tuhan yang melihat, yang menyaksikan, yang mendengar kebenaran firman Allah, dilindungi dari segala penyakit yang ada, sehingga kita dapat melihat kemuliaan Allah nyata dalam hidup saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.